kompensasi dan THR bagi karyawan PKWT, apakah bisa dengan kesepakatan ini tentang besarnya dan teknis pembayarannya dicicil? Nah, gimana tuh Pak kalau misalkan kompensasi atau THR dicicil? Baik. Prinsipnya sebenarnya prinsip hukumnya menyatakan jatuh tempo THR pada saat ditentukan oleh perundangan. Kalau nggak salah paling terlambat 7 hari ya, 7 hari apa 14 hari ya. Nah itulah sekitar itu sebelum hari raya keagamaan. Itu prinsipnya dan itu dibayar lunas. Ya, prinsip dasarnya, prinsip hukumnya begitu, dibayar lunas Bapak Ibu. Nah kalau perusahaan berpikir untuk membayarnya secara mencicil atau diangsur pembayarannya, maka tentu tidak bisa berdasarkan keputusan satu pihak. Harus terjadi kesepakatan. Karena kalau pertanyaan kan gini, apakah kesepakatan itu diperbolehkan apa enggak? Kesepakatan seperti itu. Dia dalam konteks hukum ketenagakerjaan, kalau kesepakatan sudah terjadi, apalagi dibuat dalam bentuk PB dan PB-nya didaftarkan ke panitera PHI setempat, yaitu menjadi mengikat bagi kedua pihak, ya kan? Tidak lagi melihat kepada kepatuhan hukumnya, apakah melanggar perundangan apa enggak. Dan tetapi membuat kesepakatan, menentukan pembayaran THR diangsur atau tidak, itu tidak boleh atas inisiatif dari satu pihak saja. Jadi apabila memang keadaan sedemikian sulitnya bagi perusahaan misalkan, kemudian perusahaan ingin membayar secara mengangsur, maka disarankan berbicara dengan karyawan, kemudian membuat kesepakatan. Kesepakatan ini yang paling aman adalah kesepakatan one on one. Jangan dibuat perwakilan. Karena kalau menggunakan perwakilan nanti ada kemungkinan terjadi permasalahan baru, pengingkaran terhadap keterwakilannya. Ya kan? Akan ada karyawan mungkin yang bilang bahwa saya nggak merasa diwakili, saya tidak pernah memberikan kuasa kepada si A, si B untuk mewakili saya menandatangani kesepakatan penundaan pembayaran atau mengangsur pembayaran THR. Maka saran kami yang paling aman adalah bikin kesepakatannya one on one. Jadi kalau karyawannya 1000 ya bikin 1000 kesepakatan. Bisa saja berbeda-beda dong Pak? Bisa saja berbeda-beda. Ada yang mungkin 25% kali 4, ada yang mungkin 50% dan 50%, ada yang mungkin 10, tergantung kesepakatan para pihak. Ya. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka yang berlaku hukumnya. Hukumnya bilang lunas satu kali bayar pada waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Ya. Jadi berhati-hati di sini. Nah, yang harus lebih dipersiapkan lagi adalah saat akan melakukan pembicaraan atau perundingan dengan karyawan untuk kemungkinan pelaksanaan mengangsur pembayaran THR seperti ini, pastikan perusahaan memang memiliki alasan-alasan yang cukup, bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa perusahaan memang berada dalam kondisi tidak mampu membayar lunas. Nah, jangan sampai misalkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, ini perusahaan sedang dalam untung besar-besaran nih Pak. Untungnya lagi besar nih, sahamnya naik, misalkan keuntungan besar, kemudian para direksi baru dapat bonus jalan-jalan ke Eropa beserta keluarga, ya kan, dapat Alphard satu-satu direksinya, ke karyawan THR mau dicicil. Nah ini bertentangan ini. Ya, ini jelas tidak baik, praktek yang tidak baik dan tidak disarankan, dan sangat besar kemungkinan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih.